Yang terakhir, saya kemarin, tadi pagi saya baru datang dari Dapil, Mas Menteri. Saya ingin menyampaikan tentang apa-apa yang telah disampaikan oleh Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori atau GTKHNK Provinsi Jawa Timur. Jadi ingin saya sampaikan langsung ke Mas Menteri. Mohon izin pimpinan, karena ini sifatnya titipan, 1 menit saya nyampaikan. Baik, kebetulan memang tinggal 5 detik lagi, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, Bapak Ibu Guru Honorer seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini tadi kita sudah sama-sama menyaksikan cuplikan dari salah satu anggota Komisi 10 DPR RI yang menyerahkan dokumen langsung di rapat kerja Komisi 10 bersama Mendikbudristek yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023 kemarin, dan dokumen ini langsung diserahkan ke Kemendikbudristek, yakni Bapak Nadiem Makarim, oleh anggota Komisi 10 DPR RI yang berasal dari Dapil Pasuruan, Probolinggo, Jawa Timur. Dan tentunya banyak teman-teman yang penasaran apa sebenarnya dokumen itu yang diserahkan kepada Mendikbudristek, dan kita perlu tahu isi dari dokumen itu. Dan ternyata isi dari dokumen tersebut adalah beberapa inventaris masalah atau daftar inventaris masalah yang ada di wilayah Jawa Timur, apa yang menjadi persoalan sekaligus apa-apa yang menjadi harapan teman-teman di Jawa Timur. Dan tentunya ini tidak sekedar untuk khusus teman-teman Jawa Timur, tetapi tetap kita juga mewakili suara dari seluruh honorer di Indonesia tentunya. Dari Sabang sampai Merauke kita insya Allah sudah mewakili paling tidak dari apa yang sudah diberikan ke Kemendikbud, dan semoga nanti beliau benar-benar memperhatikan ini dan mengabulkan apa yang menjadi harapan ini, dan apa yang menjadi sebuah persoalan kiranya bisa diperbaiki di seleksi P3K atau pengadaan P3K di tahun 2023 ini. Kurang lebihnya seperti apa isi daftar inventaris masalah tersebut? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Inilah isi dokumen yang diserahkan ke Mendikbudristek. Aspirasi guru honorer dan tendik, tenaga kependidikan Provinsi Jawa Timur terangkum dalam DIM, daftar inventaris masalah sebagai berikut. 1. Untuk guru passing grade P1, yang tinggal penempatan jangan sampai ditunda-tunda lagi penempatannya oleh pemerintah dikarenakan memang sudah lulus dalam ujiannya, dan janji Kemendikbudristek di hadapan Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Guru di Semarang bahwa tahun 2023 P1 diangkat semua 193.678. 2. Guru K2 P2 sekaligus guru non-K2 yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun yang sudah dinilai oleh pengawas, kepala sekolah dan guru senior melalui observasi dijadwalkan tanggal 2-3 Februari tahun 2023 ini jangan sampai molor seperti tahun 2021 yang akhirnya jadwal yang ada tertunda-tunda terus. 3. Guru mapel PJOK dan mapel lainnya yang belum bisa resum di tahun 2023 perlu diamankan dengan jumlah formasi yang ada di daerah masing-masing dikarenakan Menteri Keuangan sudah mengeluarkan edaran terkait anggaran yang arahnya jumlah formasi yang rata-rata sesuai kebutuhan daerah. Ini artinya daerah harus membuka formasi sesuai kebutuhan daerah.
4. Untuk meyakinkan daerah bahwa anggaran P3K benar-benar ditanggung pusat maka perlu adanya kejelasan dari pusat melalui sosialisasi yang jelas ke daerah agar daerah tidak ketakutan untuk ajukan formasi sesuai kebutuhan. 5. Tahun 2023 Tendik, seperti contoh penjaga sekolah dan operator sekolah, sekaligus Tendik lainnya supaya ada perekrutan P3K juga karena Tendik sangat berperan sekali di lembaga masing-masing. Khususnya Tendik operator sekolah ibarat jantungnya sekolah. Tanpa ada Tendik warga sekolah jelas kalang kabut. Mulai tahun 2021 sampai tahun 2022 perekrutan P3K masih sebatas untuk guru. Sangat miris sekali dengan adanya Tendik yang sudah berusia 56 tahun dengan masa kerja 25 tahun tapi nasibnya masih belum jelas kapan bisa menjadi ASN. Ini perlu diberi penghargaan oleh pemerintah dengan segera adakan perekrutan P3K untuk Tendik di tahun 2023 ini karena sebentar lagi sudah masuk usia pensiun. 6. Seperti halnya guru SD, SMP, SMA yang sudah dilaksanakan perekrutan P3K, guru TK negeri juga minta keadilan ke pemerintah agar ada perekrutan P3K untuk guru TK negeri. Karena mereka juga mengabdikan diri di lembaga naungan pemerintah. 7. Guru PAI, Pendidikan Agama Islam, sudah ada perekrutan P3K, tetapi untuk guru agama lain di wilayah Pasuruan masih belum ada formasi untuk mereka sehingga guru agama non-Islam juga perlu diberi formasi. 8. Status P3K adalah sebagai guru kontrak dan masih belum ada jaminan hari tua atau jaminan pensiun. Jadi perlu ada regulasi untuk memberi jaminan hari tua pensiun untuk ASN P3K. 9. Guru honorer yang sudah terekrut P3K tahap 1 dan tahap 2 tahun 2021 otomatis insentif dari Pemdanya sudah terhenti dan anggarannya sudah tidak terpakai lagi. Dengan begitu kami berharap kiranya ada tambahan jumlah nominal bagi teman-teman honorer yang belum terekrut P3K sekaligus pemberian insentif juga bagi honorer yang belum dapat insentif dari Pemda yang anggarannya bisa diambilkan dari anggaran yang sudah tidak terpakai. 10. Sesuai janji Mendikbudristek di hadapan Presiden maka bulan Maret harus bisa diselesaikan. 11. Khusus Kabupaten Lumajang status P1 harus dituntaskan tahun ini karena di Lumajang darurat guru, karena setiap sekolah negeri di Lumajang banyak guru PJOK, PAI, dan Kasek merangkap guru kelas. Dan yang paling fenomenal adalah meskipun semua guru honorer diangkat semua baik P1, P2, P3 Lumajang tetap kekurangan guru. 12. Bagi tenaga teknis yang ada di kantor Dinas Pendidikan supaya dapat perhatian khusus terlebih lagi yang sudah mengantongi SK Bupati supaya ada prioritas karena rata-rata masa kerjanya sudah puluhan tahun. 13. Di Kabupaten Mojokerto tahun 2022 tidak ada penilaian observasi sama sekali. Tentu di tahun 2023 ini meminta dibuka formasi sesuai kebutuhan. 14. Guru bahasa Inggris linearitasnya supaya dikembalikan lagi ke jenjang SD dan dibuka formasi P3K di SD. Karena mapel bahasa Inggris juga dibutuhkan di jenjang SD untuk modal dasar anak untuk bisa mengikuti pembelajaran di SMP. 15. Perlu adanya perubahan atau revisi undang-undang agar nantinya guru P3K bisa menjadi PNS. 16. Di Kabupaten Sampang, Madura kekurangan guru. Segera tuntaskan dan angkat di bulan Maret sampai April tahun 2023 ini P1 yang belum memperoleh penempatan, dan membuka kuota formasi untuk P2, P3, dan umum P4 serta tenaga teknis. Harus ada kejelasan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Sebelum bulan Maret Pemda diundang khusus bagi semua kepala daerah seluruh Indonesia untuk duduk bersama dengan 4 kementerian, yaitu Mendikbudristek, Menpan RB, Mendagri, Menkeu, dan BKN bersama Komisi 10 DPR RI untuk memutuskan bahwa anggaran P3K benar-benar ada dan ditanggung APBN sesuai SE dari Menteri Keuangan, dan mendorong pemerintah daerah untuk membuka formasi sesuai kebutuhan. 17. Dari pengurus Kabupaten Sumeneb, permasalahan yang mendasar dari tiap-tiap daerah masalah pembayaran atau penggajian ASN P3K yang disampaikan Mas Nadim dari APBN. Kalau ini kenyataan kenapa banyak Pemkab yang enggan mengajukan formasi padahal saya yakin di semua daerah pasti kekurangan guru karena banyak yang purna tugas, mohon kasus ini ditangani dan ditindaklanjuti dengan serius. 18. Di Kabupaten Sumeneb, guru yang berijazah PAI tidak bisa berkompetisi di rekrutmen P3K tahap 1 sampai tahap 2 karena tidak adanya formasi,
Bisakah kiranya BKN langsung memberi formasi meskipun daerah tidak mengajukan formasi khusus yang PAI karena permasalahannya bukan anggaran, akan tetapi karena mereka beranggapan guru agama di sekolah negeri berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan juga Kemenak. 19. Guru mapel, khususnya guru bahasa Indonesia yang statusnya P3 dan belum bisa resum yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun belum bisa dinilai juga oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior melalui observasi. Mohon di tahun 2023 ini juga diprioritaskan di Kabupaten Sumeneb. 20. Semua guru mapel PJOK khusus di Kabupaten Jember, tidak bisa resum padahal kebutuhan setiap sekolah masih banyak kekurangannya dan di tahun 2023 formasi guru PJOK mohon diprioritaskan. 21. Bagaimana dengan nasib guru non-PG yang sudah mengabdi lama tapi belum ada kejelasan ke depannya? Mohon ada perhatian juga di Kabupaten Tulungagung. 22. Bagi yang belum PG atau belum bisa mengikuti tes P3K, mohon bisa diperjuangkan juga dan ada perhatian di Tulungagung. 23. Secara umum, mohon agar GTT di lembaga negeri dipermudah dalam mengikuti PPG. Itulah 23 poin yang sudah terangkum di dalam DIM atau Daftar Inventaris Masalah yang sudah disuarakan dari Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori GTK-HNK Provinsi Jawa Timur yang tentunya sekaligus mewakili suara honorer se-Nusantara. Daftar inventaris masalah tersebut telah ditandatangani di Pasuruan pada tanggal 21 Januari tahun 2023 oleh Ketua GTK-HNK Provinsi Jawa Timur Muhammad Yuda dan Sekretarisnya, Anita Aristia. Baik, Bapak Ibu Guru Honorer seluruh Indonesia, ya itulah tadi beberapa daftar inventaris masalah yang diwakili oleh teman-teman guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori atau GTK-HNK Provinsi Jawa Timur yang kebetulan sudah dikoordinasikan dengan Bapak Muhammad Khairul Amri dan pada saat Raker di Komisi 10 kemarin pada tanggal 24 Januari 2023 itu beliau sudah menyerahkan langsung ke Mendikbudristek yakni Bapak Nadiem Makarim. Semoga apa yang menjadi harapan kita semuanya dikabulkan dan apa yang menjadi kendala di saat pelaksanaan P3K di tahun 2021 sampai berlanjut ke 2022 semoga dapat diperbaiki dengan sebaik mungkin. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya kepada teman-teman honorer seluruh Indonesia dan kepada teman-teman pada umumnya insan pendidikan se-Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.